Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan, Ditjen GTK, mohon izin saya menjemput nama Bapak Dr. Praptono MED sebagai PLT Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Sulawesi Selatan. Yang saya hormati Kabak Umum Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Andes Harisman. Yang kami hormati Bapak Dr. Arwin sebagai Ketua Pokja IKM dan narasumber serta seluruh peserta hadirin yang mengikuti Zoom pada pagi hari ini. Mohon izin, saya Anwar Bakai akan memandu acara pagi hari ini hingga selesai. Syukur alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat karunia kepada kita semua, serta selawat yang tak lupa kita curahkan, persembahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam acara kegiatan pendampingan teknis, yaitu jelajah PMM. Bapak Ibu peserta yang hadir pada Zoom pada pagi hari ini, khususnya dari Kota Palopo, selamat datang di kegiatan pendampingan teknis jelajah PMM pada platform Merdeka Mengajar. Selanjutnya, untuk kelancaran acara pada pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Hadir sekarang. Baiklah, kegiatan pada pagi hari ini akan dibuka oleh Bapak Dr. Arwin, MSI, sebagai Ketua Pokja IKM Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Bapak Dr. Arwin. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, suara saya kedengaran? Yes. Dengaran? Jelas, Pak, jelas. 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 Dengaran, Pak. Terima kasih, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini jam 9 tepatnya lewat 7 menit kita bersama-sama hadir di tempat webinar ini dalam rangka kegiatan jelajah pemanfaatan PMM platform Merdeka Mengajar. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita semua diberi kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk bersama-sama hadir di room ini. Terima kasih saya ucapkan kepada yang kepala sekolah dan guru yang ada di room ini bersama-sama kita. Juga salam sejahtera saya ucapkan kepada Bapak Ibu, khususnya bagi narasumber. Salam hormat saya kepada kedua narasumber, Pak Muslihuddin dan Pak Safar. Beliau sudah berada di ruang kita bersama-sama. Bapak Ibu yang terhormat, sangat penting kita melakukan webinar pendampingan ini. Mengapa? Melihat kondisi khususnya di Kabupaten Palopo
walaupun kelihatan data dashboard kami banyak menunjukkan di PMM, tapi masih ada saja yang belum login dan tentu saja ini sangat mengganggu sekali dan kita berharap Bapak Ibu agar bisa login secepatnya. Selanjutnya, bagi yang sudah login, kami berharap juga bisa memanfaatkan platform Merdeka Mengajar dengan menggunakan atau mengunjungi fitur-fitur yang ada di dalamnya, serta memanfaatkan fasilitas-fasilitas perangkat pembelajaran yang tersedia. Sebab memang kelihatan di situ bahwa walaupun login, Bapak Ibu masih ada yang hanya login saja, tapi tidak memanfaatkan. Bukan itu maksudnya. Maksudnya tentu adalah di kegiatan aktivasi atau login pada platform Merdeka Mengajar ditujukan agar platform Merdeka Mengajar itu dapat membantu Bapak Ibu guru dalam kegiatan pembelajaran. Oleh sebab itu, kami mengundang semua sekolah, satuan pendidikan yang sudah mendaftar menerapkan implementasi kurikulum Merdeka secara mandiri. Karena Bapak Ibu dan satuannya sudah mendaftar, maka tentu kita berharap pemanfaatan platform Merdeka Mengajar atau pengimplementasian kurikulum Merdeka secara mandiri ini kami dorong agar Bapak Ibu melakukannya. Oleh sebab itu tentu saja bagi Bapak Ibu yang belum memanfaatkan, kami mendorong untuk memanfaatkan platform Merdeka Mengajar ini. Ada banyak potensi, ada banyak sumber pengetahuan yang Bapak Ibu bisa dapatkan di platform Merdeka Mengajar ini terkait dengan kegiatan pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas sekali. Oleh sebab itu, melalui kegiatan webinar ini, kami berharap dan mendorong sekali lagi kepada Bapak Ibu agar mengikuti kegiatan ini dengan baik, dan selanjutnya bagi satuan pendidikan dan Bapak Ibu guru yang belum login, segera diloginkan. Sedangkan bagi satuan pendidikan yang sudah login, silahkan memanfaatkan semua fitur-fitur pembelajaran yang ada di platform Merdeka Mengajar ini. Tentu demikian harapan kami. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, izin peserta Bapak Ibu sekalian, kami membuka kegiatan jelajah pemanfaatan platform Merdeka Mengajar ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian yang kami sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan ke moderator. Terima kasih kami ucapkan kembali kepada Bapak Dr. Arwin. Saya ulangi, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Dr. Arwin. Selanjutnya Bapak Ibu guru yang hebat, sebelum kita lanjut, kami persilahkan kepada Bapak Kabak Umum Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Sulawesi Selatan untuk memberikan penguatan pada kegiatan kita pada pagi hari ini. Kepada Bapak, disilahkan. Cukup Kanda, nanti saya sambung lagi Kanda ya, Anwar. Ya. Nanti saya sambung nanti pada saat terakhir nanti kalau bisa saya masuk karena saya sementara pikun juga ini. Mau isi Kanda Baik, nanti baik. sementara. Ya. Baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sebelum kita lanjut, saya perkenalkan dulu narasumber kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah Bapak Muslihuddin, SPD. Beliau adalah Widya Prada, Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya, pemateri kita yang kedua adalah Bapak Safar Salam, SPD. Beliau adalah narasumber praktik baik
IKM. Bapak Ibu guru yang kami hormati, baiklah untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada narasumber pertama, yaitu Bapak Muslihuddin SPD untuk menyampaikan materinya. Kepada Bapak disilahkan. Terima kasih Pak Dr. Andes Dr. Andes Anwar Bakai ya. Bapak Ibu yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa suara saya bisa didengar? Belum. Halo? Kedengaran? Kedengaran, Pak. Kedengaran? Oh ya, kedengaran. Oh, Bagus, alhamdulillah. bagus. Ya, oke. Yang kami hormati Bapak Kabak BBGP Balai Besar Guru Penggerak Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Andes Harisman. Yang kami hormati Bapak Dr. Arwin SPD MSI sebagai Ketua Pokja IKM di BBGP Sulsel. Yang kami hormati juga Bapak Moderator serta seluruh peserta Zoom pada pagi hari ini yang terdiri dari guru dan kepala sekolah khususnya di Kota Palopo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama Bapak Ibu yang kami hormati, kita bersyukur kepada Allah atas segala pemberian nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, segala nikmat yang terus-menerus Allah curahkan kepada kita, tak henti-hentinya nikmat dari Allah terus membersamai kita dalam setiap keadaan kita, dan itu wajib untuk kita syukuri. Juga kepada Nabi besar Muhammad SAW tidak lupa kita haturkan salawat dan taslim kepada beliau. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan juga tidak lupa kami menyapa para peserta yang sudah hadir bergabung di Zoom pada kesempatan hari ini, terkhusus dari Kota Palopo. Bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah, para guru-guru hebat yang berada di Kota Palopo, semoga mendapatkan rahmat dan diridhoi kegiatan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang webinar jelajah platform Merdeka Mengajar. Terkhusus yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini adalah bagaimana memanfaatkan platform Merdeka Mengajar pada topik pelatihan mandiri. Ya, saya melihat ada 166 partisipan yang sudah hadir. Alhamdulillah, ini merupakan kemajuan yang sangat besar dan perlu kita syukuri dan kita apresiasi. Sebelum kita memasuki materi, saya sedikit menceritakan bahwa kami berkesempatan di tanggal 28, 29, dan 30 Juli untuk berkunjung ke Kota Palopo. Alhamdulillah, dalam rangka implementasi kurikulum Merdeka. Alhamdulillah, setibanya di sana kami disambut oleh Bapak Wali Kota Dr. Andes Judas Amir. Ya, alhamdulillah sambutan beliau sangat baik sekali. Ini menunjukkan bahwa beliau sebagai Wali Kota Kota Palopo ya betul-betul telah memberikan komitmen ya, dukungan yang sangat kuat dalam rangka mensukseskan implementasi kurikulum Merdeka. Alhamdulillah, salah satu kegiatan yang beliau adakan ketika kami berkunjung ke sana, tim kami berkunjung ke sana, beliau melakukan undangan kepada guru, ya, guru-guru dan kepala sekolah kurang lebih 100 orang di Gedung Ratona. Masya Allah, ini adalah bukti nyata bahwa Wali Kota Palopo memang betul-betul telah berkomitmen untuk mensukseskan kegiatan implementasi kurikulum Merdeka. Bapak Ibu yang kami hormati, kita masuk ke materi. Saya share screen dulu Bu ya, Bapak Ibu. Apa sudah kelihatan di layar Bapak Ibu sekalian?
Ya, seperti sebagaimana yang telah tampil di layar, kegiatan kita adalah pendampingan implementasi kurikulum merdeka, ya, IKM mandiri melalui Jelajah PMM. Ya, kita terkhusus ke pelatihan mandiri. Perkenalkan, tadi sudah diperkenalkan oleh moderator, nama saya Muslihuddin SPD, kami dari tim Pokja Transformasi Pembelajaran, ya, IKM di Balai Besar Guru Penggerak Sulawesi Selatan. Yang pertama harus kita pahami di dalam membahas tentang kurikulum merdeka, ya, terkhusus bagaimana kita mengimplementasikan kurikulum merdeka secara mandiri, Bapak Ibu yang kami hormati, ada 3 fase yang harus kita pahami. Yang pertama, di fase awal, ya, kita dituntut para guru dan kepala sekolah yang berada di Kota Palaupo khususnya yang hadir di Zoom kali ini. Yang pertama, di fase awal kita mengenal yang namanya IKM mandiri di platform Merdeka Mengajar. Kita dituntut untuk langsung di interval waktu bulan Juli sampai Agustus. Ya, itu kita harus sudah mempelajari. Nah, di fase awal ini, Bapak Ibu sekalian, para guru dan kepala sekolah, kita dituntut untuk mengaktifasi akun. Ya, kita diwajibkan, diharuskan untuk memiliki akun belajar, baik itu kepala sekolah maupun seluruh guru-guru yang ada di sekolah masing-masing. Nah, ternyata di fase awal itu bukan hanya mengaktifasi, tapi kita dituntut juga untuk login, ya, dituntut untuk login di platform Merdeka Mengajar. Nah, setelah kita login, ya, semuanya, dan alhamdulillah di Kota Palaupo ini menunjukkan data yang cukup baik, ya, karena jumlah sekolah yang mendaftar IKM, ya, mandiri itu ada sekitar 147 satuan pendidikan. Alhamdulillah sudah banyak, termasuk banyak yang sudah login. Nah, itu di fase awalnya. Nah, sekarang ini sudah masuk ke fase yang kedua pelaksanaan. Artinya Bapak Ibu yang kami hormati, para guru dan kepala sekolah yang mendaftar IKM mandiri seharusnya di waktu-waktu sekarang ini, ya, itu seharusnya sudah login semuanya. Ya, sehingga ketika sudah login semuanya, maka kita beralih ke fase berikutnya, yaitu fase pelaksanaan. Seperti apa fase pelaksanaan itu? Ya, fase pelaksanaan yaitu, baik, kita lihat alur pendampingan IKM mandiri tadi. Saya ulang sedikit lagi bahwa ada 3 fase yang harus kita lalui. Yang pertama fase awal tadi, yaitu para kepala sekolah dan guru yang berada di sekolah masing-masing itu sudah harus mengaktifasi, ya, akun belajar. Jadi dia mengajukan akun belajar, kemudian mengaktifasi login. Nah, itu termnya, waktunya adalah di bulan Juli dan Agustus. Nah, seharusnya memasuki bulan Agustus ini pertengahan, karena kita kemarin pertemuan awal, ya, tahun baru ajar itu kan, tahun ajaran baru kan tanggal 18 Juli kalau nggak salah, ya. Nah, jadi setidaknya nanti pada tanggal 18 Agustus ini semua guru dan kepala sekolah itu sudah login, ya, harusnya demikian. Jadi nanti kami harapkan Bapak Ibu yang hadir di Zoom ini hendaknya nanti yang merasa belum login harus setelah kegiatan ini harusnya sudah melaksanakan login, karena kita akan berangkat ke fase yang kedua, yaitu fase pelaksanaan. Nah, fase pelaksanaan ini kita memanfaatkan PMM dalam proses belajar mengajar. Artinya karena kita sudah login semuanya, maka waktunya lah untuk menjelajahi, ya, untuk menjelajahi fitur-fitur yang ada di platform Merdeka Mengajar. Itu jangka waktunya bulan Agustus sampai November. Kemudian fase yang terakhir, yang ketiga adalah fase evaluasi IKM mandiri, yaitu di bulan November sampai Desember. Ya, demikian fasenya.
Kemudian berbicara tentang merdeka mengajar, ada hal yang harus kita pahami Bapak Ibu yang kami hormati, yaitu bahwa platform Merdeka Mengajar merupakan langkah lanjutan dari upaya transformasi pendidikan yang berbasis digital di Indonesia, serta disediakan untuk menjadi teman penggerak bagi guru dalam mengajar, belajar, dan berkarya. Jadi di kurikulum Merdeka ini, Bapak Ibu sekalian, ada 3 item yang harus dipahami oleh para guru, yaitu kita supaya bisa mengajar, belajar, dan berkarya. Nah, untuk itu, Bapak Ibu yang kami hormati, berbicara tentang kurikulum Merdeka dan di dalamnya terdapat platform Merdeka Mengajar, ada pertanyaan, ya, kira-kira bagaimana sih platform Merdeka Mengajar itu dikatakan dapat menunjang kompetensi profesi dan kinerja guru? Nah, ternyata platform Merdeka Mengajar itu betul akan menunjang kompetensi, profesi, dan kinerja guru. Kenapa? Karena di dalamnya, di dalam platform Merdeka Mengajar itu ternyata disediakan beragam materi mengajar yang dapat diterapkan langsung di kelas, serta beragam materi pelatihan yang bisa menunjang guru dalam berkarya dan meningkatkan kompetensinya. Itulah mengapa Bapak Ibu yang kami hormati dikatakan bahwa PMM, platform Merdeka Mengajar ini dinyatakan dapat menunjang kompetensi profesi dan kinerja guru. Karena di dalamnya banyak sekali bahan ajar materi-materi yang bisa digunakan untuk meningkatkan kompetensi guru. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, kita melihat ini, peta konten dalam memahami implementasi kurikulum Merdeka, ada langkah-langkahnya. Yang pertama, langkah pertama kita memahami garis besar kurikulum Merdeka. Ya, garis besar kurikulum Merdeka itu apa? Nah, garis besar kurikulum Merdeka itu artinya bahwa di dalam kurikulum Merdeka Mengajar ini, ya, dalam kurikulum Merdeka ini dia lebih concern kepada peserta didik. Jadi yang menjadi tumpuan, yang menjadi tujuan utama kesuksesan itu adalah bagaimana caranya, ya, memberikan pengajaran kepada peserta didik sebaik mungkin, ya, sebaik mungkin. Nah, itu fase yang pertama. Kemudian yang fase keduanya, para guru dituntut untuk bisa memahami pembelajaran dan asesmen. Nah, untuk memberikan pendidikan yang baik kepada peserta didik, maka guru dituntut untuk memahami pembelajaran dan asesmen. Artinya, para guru sebelum memulai pembelajaran, hendaknya, alangkah baiknya melakukan asesmen untuk selanjutnya meningkatkan atau menjalankan proses pembelajaran seperti apa. Jadi asesmen itu dimaksudkan para guru sebelum memulai pembelajaran, ya, alangkah baiknya dia memiliki data, ya, mengasesmen, mengukur kemampuan peserta didik yang akan diajarnya seperti apa. Nah, oh ternyata dalam satu kelas ini ada yang tingkat pendidikannya, artinya misalkan kita ambil contoh kelas 1, ada anak yang sudah bisa membaca. Ternyata ada juga anak yang belum bisa membaca. Nah, hal-hal yang kayak begini diketahui dengan cara mengasesmen. Tujuannya apa? Supaya guru bisa mampu memberikan tingkatan pengajaran yang diberikan kepada anak itu sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh peserta didiknya. Kemudian di langkah ketiga, guru juga harusnya memahami pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan. Ya, jadi diminta guru-guru itu mempunyai tugas untuk menyusun KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan, yang menunjang proses pembelajaran supaya capaian pembelajaran itu bisa tercapai. Ya. Kemudian di langkah keempatnya, ya, para guru juga dituntut untuk bisa memahami pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, inilah tujuan akhir dari proses pembelajaran yang dilakukan dari kurikulum Merdeka. Bagaimana menciptakan, mewujudkan pelajar-pelajar Indonesia, ya, yang bisa menjadi, ya, pelajar yang berprofil sebagai profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian kita ke data yang ada, Bapak Ibu sekalian, ya. Data yang ada terlihat
ini data IKM ya PMM Kota Palopo. Ini per tanggal 7 Agustus ya, per tanggal 7 Agustus data di dashboard. Jadi Bapak Ibu sekalian, data di dashboard itu adalah data yang disediakan oleh kementerian ya, yang merekam semua aktivitas guru ya yang memanfaatkan akun belajarnya. Nah, di sini kelihatan Bapak Ibu yang kami hormati, jumlah sekolah yang terdaftar di IKM untuk Kota Palopo ada 147 sekolah. Ada 147 sekolah. Nah, jumlah sekolah yang sudah login ke PMM per tanggal 7 Agustus kemarin itu sebanyak 134. Nah, ini menunjukkan bahwa ada 13 sekolah ya, ada 13 sekolah yang belum login ke PMM. Nah, data dari sekolah, nama-nama sekolah yang ke-13 itu bisa kita cek nanti di dashboard, tapi tidak saya tampilkan di sini karena untuk menjaga privasi sekolah masing-masing. Ya, setidaknya data ini kita sampaikan supaya guru-guru atau sekolah yang belum login ke PMM supaya segera ya, supaya jumlah login sama dengan jumlah sekolah terdaftar IKM. Nah, kalau sudah seperti itu maka Masya Allah kita acungkan jempol insya Allah Ta'ala. Nah, kemudian ada peningkatan Bapak Ibu sekalian di tanggal atau di data yang kami peroleh dari dashboard di tanggal 26 Juli sebelum kami melakukan kunjungan ke Kota Palopo, itu data sekolah yang sudah login itu hanya 116. Nah, kemudian untuk data per Juli itu menjadi 7 Agustus kemarin menjadi 134. Berarti ada peningkatan 18 sekolah yang sudah login. Alhamdulillah ini peningkatan yang perlu kita apresiasi dan kita ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi sekolah yang sudah login ke PMM. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, jumlah PTK yang terdaftar IKM di Kota Palopo sebanyak 2.134. Ya. Dari jumlah sekolah 147 itu jumlah PTK-nya itu sejumlah 2.134. Alhamdulillah data per 7 Agustus kemarin itu jumlah PTK yang sudah login ke PMM sejumlah 1.183. Padahal di tanggal 26 Juli, data di tanggal 26 Juli ya di dashboard itu hanya menunjukkan 908. Ya, jadi ada peningkatannya. Dan alhamdulillah ini peningkatan yang sudah sangat baik sekali ya. Nah, kemudian ada adoption rate sekolah berdasarkan tipe sekolah IKM. Bapak Ibu sekalian, bisa kita lihat di layar bahwa pilihan pertama ya, mandiri belajar ada 110 sekolah. Jumlah yang sudah login alhamdulillah 101. Ya, jadi sudah ada 91,82%. Jadi tinggal masih ada 9 sekolah yang belum dari sekolah yang memilih mandiri belajar. Nah, siapa mereka? Nah, tidak perlu kita ketahui. Yang penting nanti setelah kegiatan ini, insya Allah semuanya sudah login sehingga menjadi 100%. Mudah-mudahan. Yang kedua, di pilihan kedua mandiri berubah, Bapak Ibu yang kami hormati, ada 30 sekolah. Ada 30 sekolah. Yang sudah login ke PMM ada 26. Berarti ada 4 ya. Ada 4 sekolah yang belum login. Siapa mereka? Tidak perlu kita ketahui. Yang penting nanti insya Allah setelah kegiatan ini yang 4 tadi segera login. Nah, adoption rate-nya 86,67%. Kita perlu apresiasi. Alhamdulillah. Kemudian di yang ketiga, pilihan ketiga mandiri berbagi ada 7 sekolah. Alhamdulillah ini kemajuan yang sangat luar biasa dan kita apresiasi. Jumlah sekolah yang login ke PMM dari 7 sekolah itu yang memilih mandiri berbagi, alhamdulillah semuanya sudah login. Nah, sehingga adoption rate-nya adalah 100% sudah menuntaskan semuanya.
alhamdulillah kita patut mensyukuri para kepala sekolah dan guru, ya, dinas dan wali kota Palopo. Alhamdulillah ini pencapaian yang cukup baik sekali. Nah, sehingga grand total yang ada, ya, jumlah sekolah terdaftar 147, yang login totalnya 134. Nah, adoption rate secara keseluruhan 91,16%. Insya Allah setelah kegiatan kita ini nanti akan menjadi 100%. Sukses selalu Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati. Nah, kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, konversi sekolah IKM dalam menyelenggarakan di PMM, ya, mengakses PMM, jumlah sekolah masuk ke pelatihan mandiri itu ada 94, ya, ada 94 satuan, ya, ada 94 yang masuk ke pelatihan mandiri mengakses, ya. Kemudian jumlah sekolah yang selesai satu topik, ya, dari pelatihan mandiri itu ada 41 sekolah. Kemudian jumlah sekolah selesai 2 topik ada 20, ya. Jumlah sekolah yang selesai 3 topik ada 13. Jumlah sekolah yang selesai 4 topik ada 10. Ya. Nah, di data sebelah kiri itu Bapak Ibu yang kami hormati, kita bisa melihat, ya, data penyelesaian topik mulai dari menonton video hingga mengunggah aksi nyata sudah disaring, ya, hanya untuk topik wajib berikut. Jadi yang menjadi ukuran, ya, data di atas itu adalah 7 topik ini, yaitu yang pertama Merdeka Belajar, kurikulum, kemudian profil pelajar Pancasila, perencanaan pembelajaran, asesmen, penyesuaian pembelajaran, dan proyek penguatan profil Pancasila. Nah, ini data yang terupdate tanggal 7 Agustus kemarin. Padahal data yang kita lihat, kita bandingkan dengan data yang ada di dashboard pada tanggal 26 Juli, ya, jumlah sekolah yang selesai satu topik itu hanya 18. Jadi ada peningkatan yang cukup luar biasa, 23 sekolah. Kemudian jumlah sekolah yang selesai 2 topik hanya ada 8. Alhamdulillah meningkat menjadi 20, berarti ada tambahan 12 sekolah. Ini peningkatan yang cukup luar biasa ini. Kemudian jumlah sekolah selesai 3 topik, ya, data di tanggal 26 Juli itu ada 5 sekolah, ternyata per 7 Agustus sudah menjadi 13, berarti ada tambahan 8 sekolah, alhamdulillah. Kemudian jumlah sekolah yang selesai 4 topik, ya, per tanggal 26 Juli itu ada hanya 4 sekolah. Kemudian data sekarang 7 Agustus itu jumlah sekolah yang selesai 4 topik menjadi 10, berarti ada peningkatan 6. Kemudian bagaimana jumlah sekolah yang selesai 5 topik? Ternyata belum ada. Alhamdulillah. Insya Allah nanti seiring dengan berjalannya waktu, ya, dukungan dari wali kota dan dinas setempat, insya Allah guru-guru, ya, dukungan dari kepala sekolah dan motivasi yang kuat dari para guru PTK yang ada di Kota Palopo khususnya, insya Allah akan segera menyukseskan menjadi 100%. Itu harapan kita bersama. Kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, konversi guru, ya, kita lihat ada tipe sekolah, ya, tadi kan berdasarkan data sekolah, sekarang data berdasarkan data PTK-nya, ya. Nah, tipe sekolah yang memilih pilihan mandiri belajar itu jumlah guru yang ada 1.230. Nah, ternyata dari 1.230 guru itu, jumlah guru yang menonton video sebanyak 321. Ya, kemudian jumlah guru yang mengerjakan kuis sama 321. Kemudian jumlah guru yang submit refleksi sejumlah 277 guru. Nah, kemudian jumlah guru yang memulai post-test 248 guru. Kemudian jumlah guru yang lulus post-test 223. Jumlah guru yang submit aksi nyata ada 61. Ya. Kemudian tipe sekolah yang memilih mandiri berubah, jumlah gurunya ada 733. Jumlah guru yang menonton video 243, jumlah guru yang mengerjakan kuis 243,
jumlah guru yang submit refleksi 197, jumlah guru yang memulai post-test 166, jumlah guru lulus post-test 148, dan jumlah guru yang submit aksi nyata ada 50. Kemudian yang terakhir, tipe sekolah yang memilih mandiri berbagi ada 171 guru. Yang jumlah guru yang menonton video ada 7, kemudian jumlah guru yang mengerjakan kuis ada 7, jumlah guru yang submit refleksi ada 4, jumlah guru yang memulai post-test ada 3, kemudian jumlah guru yang lulus post-test ada 2, jumlah guru yang submit aksi nyata belum ada, masih nihil. Nah, sehingga grand total datanya jumlah gurunya adalah 2.134, jumlah guru yang menonton video ada 571, jumlah guru yang mengerjakan kuis 571, jumlah guru submit refleksi 478, jumlah guru yang memulai post-test 417, dan jumlah guru yang lulus post-test sebanyak 373, dan jumlah guru yang submit aksi nyata berjumlah 111. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, demikian data-data yang kami tarik dari dashboard, yang kami ambil dari dashboard sebagai bahan buat kita semuanya, ya, bagi para kepala sekolah dan guru yang berada di kota Palopo, supaya bisa mengetahui, oh ternyata kondisi di kota Palopo seperti ini. Nah, supaya bisa dijadikan acuan, bisa dijadikan landasan untuk mengambil kebijakan atau langkah-langkah yang penting untuk menyukseskan 100% PMM di kota Palopo. Dan saya yakin insya Allah wali kota Palopo, dinas dan kepala sekolah serta seluruh guru semuanya berkomitmen untuk menyukseskan platform Merdeka Mengajar. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, bagaimana alur belajar kurikulum Merdeka melalui PMM, kita singgung sedikit, ya, kita masuk ke pelatihan mandiri, yaitu guru dapat mempelajari secara bertahap bagaimana mengimplementasikan kurikulum Merdeka dengan cara mengikuti alur berikut. Yang pertama ada topik Merdeka Belajar, ya. Yang kedua ada topik kurikulum, yang ketiga ada topik perencanaan pembelajaran, yang keempat ada topik asesmen, yang kelima ada penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik. Nah, dari topik perencanaan pembelajaran, sebenarnya guru dapat memilih melanjutkan ke topik asesmen atau topik penyesuaian pembelajaran dengan cara mengetahui karakteristik murid terlebih dahulu. Nah, ini tergantung pada kebutuhan belajar guru, kondisi guru, ya, sekolah dan peserta didik di masing-masing sekolah itu tentu berbeda. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, kita lihat ada pelatihan mandiri. Nah, dan ini yang menjadi topik pembahasan kita insya Allah Ta'ala, ya, di mana Ibu dan Bapak dapat mempelajari KOSP pada platform Merdeka Mengajar. Nah, ternyata itu terdapat di pelatihan mandiri. Caranya bagaimana? Kita harus login kepada platform Merdeka Mengajar. Kemudian kita buka menu pelatihan mandiri. Ya, kemudian kita pilih topik perencanaan pembelajaran. Itu. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, di dalam pelatihan mandiri ini ada yang namanya KOSP, ya, dan perlu kita mengenal apa sih itu kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, kita bisa mengakses itu melalui pelatihan mandiri. Ya. Nanti akan kita praktekkan Bapak Ibu yang kami hormati, ya. Nah, kemudian di dalam pelatihan mandiri itu juga ada tersedia modul 1, ya, yang tujuannya untuk memahami visi dan misi, kemudian lingkungan belajar yang nyaman, kemudian panduan umum merumuskan ATP dan TP, alur tujuan pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Nah, di pelatihan mandiri itu juga terdapat 3 modul dalam topik perencanaan pembelajaran yang dapat diselesaikan. Nah, setelahnya Ibu dan Bapak dapat mempraktekkan pemahaman pelatihan mandiri melalui aksi nyata. Ya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, ada 3 hal penting juga yang perlu Bapak Ibu ketahui saat merencanakan pembelajaran kurikulum Merdeka pada platform Merdeka Mengajar.
ya, yaitu capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran. Nah, sebelum mempelajari lebih lanjut, mari kita pahami langkah-langkah penyusunan alur tujuan pembelajaran. Yang pertama, guru hendaknya memahami capaian pembelajaran. Apa sih capaian pembelajaran yang ingin dicapai? Kemudian, untuk mencapai capaian pembelajaran itu, guru harus merumuskan tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran. Kemudian guru menyusun alur tujuan pembelajaran. Apa langkah-langkahnya untuk mencapai itu? Kemudian barulah guru merencanakan pembelajaran. Nah, semua ini tentu berdasarkan asesmen tadi, ya. Nah, kemudian hal yang pertama yang juga perlu Ibu dan Bapak pahami adalah capaian pembelajaran itu merupakan kompetensi dan karakter yang ingin dicapai setelah menyelesaikan pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Ya, capaian pembelajaran dibagi menjadi beberapa fase A sampai fase F. Kemudian fase yang sesuai dengan jenjang dan kelas yang kita ajar. Jadi kita harus menemukan fase yang sesuai dengan jenjang dan kelas yang kita ajar. Kemudian di mana Bapak dan Ibu dapat mempelajari capaian pembelajaran pada platform Merdeka Mengajar? Ya, kita bisa login pada platform Merdeka Mengajar, kemudian kita buka menu pelatihan mandiri. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, di menu pelatihan mandiri itu sangat banyak sekali. Apa yang kita butuhkan semuanya disediakan di sana. Ya, tinggal kita sesuaikan. Bapak Ibu yang kami hormati, sekolah kita itu memilih kurikulum Merdeka dalam kategori apa? Ya, ada 3 kategori. Apakah sekolah kita memilih kategori Merdeka Belajar, ataukah Merdeka Berubah, ataukah Merdeka Berbagi? Nah, walaupun kemarin dalam penentuan, ya, ini fakta yang terjadi di lapangan bahwa banyak sekolah-sekolah ketika menentukan pilihan mandirinya, apakah mandiri belajar, ataukah mandiri berubah, ataukah mandiri berbagi, tidak melalui tidak melalui pengamatan atau pencermatan kondisi sekolah, tetapi hanya sekedar udah saya cocoknya ini, sehingga terjadi banyak sekolah-sekolah yang sebenarnya belum mampu sumber dayanya, ya belum mampu, tetapi dia memilih mandiri berbagi. Nah, untuk itulah tempo hari di bulan Juli, ya mulai ya terakhir sampai 5 Juli 2022 dari kementerian memberikan refleksi, bisa melakukan perubahan pilihan mandiri, kategori mandiri tadi itu. Yang terlanjur memilih mandiri berbagi padahal SDM di sekolahnya belum bisa mengarah ke sana, diberikan kesempatan untuk ini. Tetapi ternyata informasi itu pun juga banyak yang terlewatkan oleh para rekan Bapak Ibu dan guru di sekolah masing-masing. Jadi kurikulum ya mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Jadi kita sesuaikan di situ. Kalau kita mandiri belajar, maka ya artinya sekolah kita memilih untuk belajar dulu. Artinya gimana? Kurikulum yang kita gunakan adalah masih kurikulum yang sebelumnya, kurikulum K13. Sambil belajar kita buka pelatihan mandiri untuk belajar di dalamnya. Apa sih itu kurikulum Merdeka? Apa-apa yang ada di dalamnya? Kita lihat semuanya, kita pelajari. Ada yang cocok, sekiranya ini bagus untuk diterapkan dan cocok diterapkan di sekolah kita, kita ambil, kita adopsi. ATM, ambil, tiru, modifikasi sedikit, kita terapkan. Nah, itu namanya mandiri belajar. Kemudian mandiri berubah. Mandiri berubah bagaimana? Mandiri berubah ya artinya dia telah siap di tahun ajaran baru ini, ya dia telah siap, sekolah telah siap untuk melaksanakan kurikulum Merdeka. Nah, jadi dia mengambil item-item pembelajaran yang ada yang disiapkan di dalam pelatihan mandiri, diadopsi semuanya. Nah, kalau ada yang cocok bisa langsung diterapkan atau dimodifikasi juga bisa. Tapi yang jelas di tahun ini dia sudah bersedia, ya berkomitmen untuk melaksanakan kurikulum Merdeka secara full. Dia mau berubah dari kurikulum 13 berubah menjadi kurikulum Merdeka. Kemudian yang ketiga yaitu mandiri berbagi. Artinya sekolah itu ya sudah mampu ya
mampu menerapkan seluruh ya kegiatan proses pembelajarannya dengan menggunakan kurikulum Merdeka. Bukan hanya mampu, tetapi sekolah tersebut sudah mampu membuat modul sendiri, ya, melakukan aksi nyata dan lain sebagainya untuk bisa dibagi dengan sekolah-sekolah lain. Jadi dia sudah memproduksi, bukan hanya meniru, tetapi dia sudah memproduksi sesuai dengan kondisi di sekolah masing-masing. Itu namanya mandiri berbagi, sehingga apa yang dia miliki, apa yang dia bagi, yang dia upload ya ke YouTube atau ke PMM, ya, nanti bisa ditiru, dicontoh oleh para guru-guru di sekolah lain. Izin Pak Mus, Ya. waktunya tinggal 2 menit. Oh, oke. Ya, Makasih. terima kasih Pak Anwar. Untuk itu Bapak Ibu yang kami hormati, sangat penting untuk kita pahami, menelusuri apa-apa yang ada di dalam pelatihan mandiri itu, ya. Apa-apa yang ada di pelatihan mandiri, ya. Untuk itu makanya dituntut para Bapak dan Ibu yang belum login, segera login dan segera mengakses fitur-fitur yang disediakan di dalam PMM, terutama pelatihan mandiri. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, dari apa yang sudah kita pelajari tadi, yang kita sampaikan, mungkin kita bisa, atau ada dari Bapak Ibu yang saya menyapa dulu dari Bapak Ibu yang ini yang ada di Kota Palopo, apakah ada sekolah yang belum login? Ada sekolah yang belum login, Pak? Dari sekolah yang ada, Ibu, Bapak, Ibu, ada sekolah yang belum login di PMM, Ibu? Silakan di unmute mic-nya, Pak, Ibu, kalau ada. Baik, Bapak Ibu sekalian, sepertinya ada gangguan teknis dari sana. Saya persilahkan kepada Bapak pemateri kedua, yaitu Pak Sapar Salam SPD. Oh, bisa, Mi. Ya, sudah bisa, Sudah bisa ya? Oke, siap. Silahkan, Pak. Yang pertama, Pak Yan Miada, ada? Tidak ada? Pak Novitas, Siap. Ibu Novitasari. SD1 Lembaga. Halo? Pak Anwar mungkin dulu narasumber dulu Pak Anwar. Oke. Baik, kalau begitu. Narasumber dulu sekalian sebentar selesai baru pertanyaan semua. Baik, makasih. Terima kasih Pak Dokter. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Nasrum kedua, yaitu Pak Sapar Salam SPD. Dipersilahkan Pak. Halo Pak Sapar. Halo Pak Sapar. Halo Pak Sapar Salam. Ya. Halo Pak Sapar Salam. Silakan Pak. Gangguan ya? Ganggu. Halo, kedengaran? Ya, kedengaran. Ya, sudah kedengaran Pak. Silakan Pak. Saya kebetulan saya pakai 2 perangkat HP dengan laptop, jadi agak berpengaruh dengan suaranya. Bisa jalan. Ya, lanjut. Ya, dilanjut Pak. Saya mau saya setel ulang dulu suaranya karena terpantul.
Ya. Pak Sapar, mohon Ya, siap. ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, teman-teman sekalian dan Kabupaten Palopo dan Mana gambar? Oh, margin saya kalau harap untuk bisa di-unmute dulu para peserta supaya materi yang Bapak Ibu peserta mohon di-mute. mohon di-unmute dulu. Baiklah, saya lanjut. Pertama-tama saya memohon maaf kepada Pak Dr. Arwin. Saya tadi buru-buru sekolah, jadi saya dihubungi tadi pagi-pagi. Pas saya mau mengajar, ternyata saya membawakan materi pada hari ini dan saya mau maaf sekali, saya tidak tahu. Jadi saya buru-buru tancap gas dari sekolah ke rumah karena wifi di sekolah agak kurang bagus. Dan persiapan saya harus siap dimanapun untuk diberikan perintah, saya harus standby dan siap. Baiklah, untuk menindaklanjuti pada kesempatan ini sudah beberapa tadi banyak penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Muslihuddin SPD dan UKM. Kita lanjut untuk materi yang kedua ini, kita mencoba untuk mengacak platform Merdeka Mengajar yang ada di perangkat kita masing-masing. Jadi bisa menggunakan HP, bisa juga menggunakan dengan laptop. Untuk sebelum masuk, saya memperkenalkan diri dulu. Saya Sapar Salam. Kebetulan saya adalah guru PJOK SD. Jadi kita sama-sama guru, sama-sama belajar, sama-sama berbagi praktik baik. Jadi untuk selanjutnya kita langsung praktik saja karena kebetulan saya terbiasa dengan praktek lapangan. Jadi dalam menjelaskan itu saya kurang pemahaman, kurang lancar, kurang banyak. Tapi untuk praktek insya Allah kita bisa sama-sama langsung praktek. Jadi Bapak Ibu bisa sekalian melihat layar ini sambil membuka laptopnya atau membuka laptopnya sambil membuka HP-nya, sambil masuk di platform Merdeka Mengajar. Kemudian untuk sambil berjalannya materi, bagi yang mau bertanya atau ada kendala dalam platform Merdeka Mengajar bisa ditanyakan di kolom chat. Sambil kolom chatnya apa yang menjadi kesulitan Bapak Ibu sekalian. Oke, izin saya share screen. Kelihatan Bapak Ibu? Ya, kelihatan. Ya. Ini jika kita membuka platform Merdeka Mengajar dengan menggunakan laptop. Jadi tampilan di dalam laptop dengan HP itu agak berbeda. Jadi ada perbedaan itu antara membuka platform Merdeka Mengajar dengan menggunakan laptop atau dengan menggunakan HP. Jadi ada perbedaannya. Kita coba masuk. Ya, jadi ini isinya platform Merdeka Mengajar dengan menggunakan laptop. Kalau di HP itu ada perbedaan. Jadi kalau di HP itu di sini ada kelas, ada info, kemudian ada banyak di sini, ada 4 beranda di sini kalau membuka dengan menggunakan laptop, menggunakan HP. Jadi ini kita menggunakan laptop. Yang akan kita bahas di sini yang saya lihat tadi pada umumnya kebanyakan pelatihan mandiri. Jadi yang kita buka pelatihan mandiri.
Di sini ada beberapa fitur, ada asesmen, ada perangkat ajar, ada bukti karya, ada pelatihan mandiri, ada video inspirasi, dan ada komunitas. Kita buka dulu atau langsung kita buka saja pelatihan mandiri ya, karena kebanyakan untuk mengakses platform Merdeka Mengajar itu di pelatihan mandiri kita banyak-banyak mengacak-acak di dalam. Nah, di sini kita buka pelatihan mandiri, ada beberapa topik, ada topik Merdeka Belajar, ada kurikulum Merdeka, ada profil pelajar Pancasila, ada perencanaan pembelajaran, asesmen, kemudian ada penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan karakteristik murid, kemudian ada disiplin positif. Jadi kebetulan saya juga sementara mengerjakan pelatihan mandiri dan ada beberapa yang sudah selesai. Kemudian di sini ada aksi nyata. Aksi nyata itu akan tampil setelah kita melakukan mengerjakan topik-topik dalam pelatihan mandiri. Kemudian ada webinar. Jadi di sini ada webinar tanggal 19 Agustus nanti terkait dengan kurikulum belajar praktik proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi kita bisa ikuti. Saya kurang pahamnya Bapak Ibu. Saya harus menjelaskan satu persatu atau seperti apa? Atau mungkin bagus kalau kita konsultasi saja yang mana yang agak sulit. Di sini saya mencoba masuk dulu di pertama karena kebetulan setiap topik yang kita kerjakan itu dia akan mengarah ke setiap topik yang kita kerjakan ada aksi nyata di situ. Jadi kebetulan saya coba masuk di Merdeka Belajar. Kebetulan di topik Merdeka Belajar itu saya sudah mengerjakan beberapa modul pelatihan, dari pelatihan pertama sampai pelatihan seterusnya sampai praktik baik. Aksi nyata saya sudah share. Jadi kita coba-coba belajar masuk. Setelah kita mengerjakan topik itu dia akan centang biru. Kemudian setelah kita buka video, kalau kita buka video tanpa jalan itu dia tidak akan centang biru. Jadi nanti kita klik fly. Jadi kalau misalnya ada yang mau masuk saja untuk mengejar centang birunya tanpa melihat materinya ya mungkin seperti itu. Tapi alangkah bagusnya kalau kita menyimak video setiap video dari modul itu. Kemudian setelah kita pahami, kita keluar, kemudian kita kerjakan latihan pemahaman. Nah di sini, jadi di sini kita kerjakan latihan pemahamannya. Di sini nanti misalnya kita pilih salah satu jawaban dan salah itu akan bisa kita kembali lagi untuk sambil belajar untuk lebih mendalami pemahaman itu. Kemudian ada refleksi dari materi tema yang kita simak tadi. Kemudian terus lanjut sampai kerjakan post-test. Jadi kerjakan post-test itu kebetulan saya sudah kerjakan post-test di sini. Sudah selesai. Kemudian terakhir di setiap topik itu ada aksi nyata. Ada aksi nyata dari topik yang kita kerjakan. Kemudian aksi nyata itu modelnya seperti ini. Deskripsi dari aksi nyata yang kita buat dari satu topik itu tadi. Jadi seperti ini. Jadi kalau saya buat aksi nyata yang saya buat itu seperti ini. Di kurikulum Merdeka. Kebetulan Merdeka Belajar yang saya laksanakan itu saya dari Sekolah Penggerak. Kebetulan yang saya laksanakan tentang Merdeka Belajar itu saya dokumentasikan. Jadi setiap saya melakukan aksi nyata, saya selalu dokumentasikan untuk saya buat nanti laporan atau buat video nanti pembelajaran. Di sini dalam bentuk PDF yang saya buat, saya susun dan terakhir itu ada di sini saya dokumentasikan pembelajarannya seperti apa. Kemudian saya bagikan aksi nyata. Kalau di laptop itu aksi nyata kita bisa bagikan di 3, WhatsApp, Facebook dengan Telegram, bisa juga salin link.
Tapi kalau di laptop, kalau di Android, di HP kita itu ada banyak fitur yang bisa kita pilih untuk berbagi. Kalau di laptop, di HP, kita bisa berbagi melalui email belajar IT. Jadi semua email guru pembelajaran itu kita bisa kirimkan melalui emailnya masing-masing. Jadi ada email semua guru, semua akun pembelajar itu kita bisa kirimkan aksi nyata kita. Kalau di HP, nah, itu bedanya kalau di laptop. Kalau di laptop kita cuma bisa kirim lewat WhatsApp, Facebook, Telegram, dan Saling. Jadi aksi nyata saya ini belum saya bagikan, jadi belum ada umpan balik. Sebentar kita lihat bagaimana jika sudah ada umpan baliknya. Ini bermasalah lagi. Jadi kadang seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi kadang kalau di laptop itu selalu ada gangguan seperti ini. Data gagal dimuat, ada kesalahan data sistem. Jadi saya sering menemukan seperti ini. Jadi kalau saya masuk itu di post testnya tadi yang saya sudah kerjakan, tapi saya masuk lagi dan saya kembali, itu akan seperti ini. Jadi saya juga bingung kenapa seperti itu. Tapi saya kembali pakai HP. Jadi saya sering login itu di dua tempat. Saya pakai laptop, saya pakai HP. Tapi untuk menggunakan laptop, Bapak Ibu, itu tidak bisa login dengan dua akun pembelajar ID. Jadi misalnya laptop sekolah yang kita pakai, kita login pakai akun kita sendiri, misalnya akun Bapak Ibu, kemudian besoknya ada teman lagi yang ingin login di satu tempat itu, di laptop itu harus keluar satu. Jadi tidak bisa dua. Tidak bisa dua. Tidak sama dengan misalnya akun Google Line itu yang bisa dua satu laptop, bisa tiga malah satu laptop. Jadi untuk khusus akun pembelajar ID ini itu tidak bisa. Jadi kalau sudah tertaut satu, itu akan keluar lagi jika ada yang ingin masuk satu. Seperti itu. Kemudian kita lanjut. Nah, ini saya harus kembali dulu Bapak Ibu sekalian. Kemudian saya masuk lagi. Nah, ini bermasalah juga. Sering seperti ini. Nah, ini. Saya juga bingung kalau saya masuk di salah satu post test yang sudah saya kerjakan, kemudian saya kembali lagi, itu akan seperti ini. Saya tidak tahu, mungkin teman-teman juga ada yang mengalami hal seperti itu. Jadi saya harus cancel dulu. Kemudian masih banyak yang kita mau jelaskan, tapi bermasalah seperti ini. Coba masuk lagi. Ini seperti ini. Coba. Ya, Bapak Ibu sekalian. Aduh. Mungkin karena sudah banyak yang buka, Bu. Jadi seperti ini. Ya, kita lanjut saja. Di sini ada mailnya tadi, pembelajar Ed. Jadi saya selalu share ke sini. Kadang teman-teman yang kita tempati share itu misalnya di satu grup tidak semua aktif akun pembelajar ID-nya. Jadi saya kebanyakan men-share aksi nyata yang telah saya buat itu melalui mail guru pembelajar. Jadi di sini ada banyak teman-teman yang kita bisa
tempati untuk saling berbagi pengalaman. Kemudian info-info yang masuk itu melalui ini juga. Jadi alangkah bagusnya jika kita share di tempat ini, di email pembelajar. Kemudian untuk mendokumentasikan, setiap saya mendokumentasikan aksi nyata itu saya selalu simpan di drive akun pembelajar ID. Jadi di drive akun pembelajar ID itu di sini tidak ada batasan yang saya lihat. Jadi saya sering simpan di baik itu video saya, dokumentasi saya itu saya selalu save di drive akun pembelajar. Jadi di sini tidak ada batasan karena di drive di Google saya itu sudah penuh dengan dokumentasi video dan foto-foto. Akhirnya ternyata saya buka-buka, ternyata ada drive-nya akun pembelajar ini dan saya save di sini. Saya dalam pembelajaran itu sudah saya share di sini dan itu juga bisa kita tempati berbagi ke teman lain. Lanjut di platform mengajar masih bermasalah Bapak, masih gangguan. Selalu memang seperti ini. Kalau saya masuk di pelatihan mandiri itu di post-test, kemudian saya keluar lagi di post-test yang sudah saya kerjakan, kemudian saya keluar lagi, itu akan seperti ini. Nah, ini kembali lagi. Lanjut. Setelah kita mengupload aksi nyata, di sini akan menunggu validasi. Jadi validasi itu sampai 14 hari ke depan akan ada info. Jadi akan ada info bahwa aksi nyata yang kita buat itu sudah terverifikasi, sudah sesuai dengan pemahaman kita. Kemudian ada juga aksi nyata dalam bentuk video, ada juga aksi nyata dalam bentuk dokumen, PDF dan video ataupun gambar. Jadi di sini kita bisa lihat, coba saya buka. Nah, di sini dalam aksi nyata yang sudah saya buat dan ini sudah ada umpan baliknya. Jadi aksi nyata yang sudah saya buat ini yang saya sudah bagikan ke teman-teman, sudah ada umpan baliknya dari teman-teman guru, baik itu dari kabupaten saya sendiri maupun di kabupaten lain. Nah, jadi di sini ada tanggapan teman, konten ini sangat bagus tapi masih baru bagi guru dan peserta didik sehingga butuh penjelasan secara detail tentang kurikulum baru ini. Jadi ada banyak umpan balik dari teman-teman guru lain untuk bisa kita saling sharing. Kemudian lanjut sebelum kita keluar, jadi aksi nyata yang kita buat itu kita deskripsikan sebelum kita tampilkan. Jadi kebetulan aksi nyata yang saya buat di sini asesmen tentang asesmen diagnostik. Saya buat dalam bentuk tabelnya, kemudian saya buat dalam bentuk dokumentasinya, lalu saya bagikan. Untuk mengupload aksi nyata kita harus Bapak Ibu, karena setelah kita upload itu tidak bisa kita edit ulang. Jadi kalau misalnya ada yang salah, misalnya ada yang salah pengetikan di situ di deskripsi misalnya, itu tidak bisa kita edit ulang. Nanti bisa diedit ulang setelah validasi. Dan itu pun kita minta untuk pengeditan ulang. Jadi misalnya kita ketik salah satu kalimat di sini dan ada yang salah, kemudian kita kirim, itu tidak bisa diedit ulang. Jadi kita simak baik-baik, tulis baik-baik, ketik baik-baik untuk kita upload kembali. Kemudian di profil pelajar Pancasila, semalam saya buat di project. Ya, jadi semalam saya baru buat di project dan saya baru upload aksi nyata. Di sini aksi nyata yang saya buat. Di sini saya tautkan akun Google, akun YouTube. Jadi di deskripsi itu kita bisa tautkan akun YouTube. Jadi orang bisa ketik
bisa buka video kita di aksi nyata. Jadi ada juga dalam bentuk dokumen, ada juga dalam bentuk video. Jadi itu tadi. Oh, ini sudah ada aksi nyata ya. Jadi semalam ini saya share ke akun pembelajar ID untuk teman-teman guru, semua guru di email. Ini sudah ada aksi, umpan baliknya. Tapi tidak ada tanggapan dari aksi nyatanya. Cuma secara keseluruhan kontennya sudah bagus, tapi tidak ada pemasukan. Ya, mungkin seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada yang bisa bertanya ya, supaya kita bisa saling share pemahaman. Ada mungkin yang menjadi kendala Bapak Ibu sekalian yang tidak sempat saya sampaikan, mungkin bisa ditanyakan. Mungkin ada dari Pak Sutirman ya yang angkat tangan tadi. Iya, Pak Supirman. Masih ada? Saya persilahkan Pak Supirman dari Kota Palopo. Sebelum kita lanjut, Silakan Pak. Pelatihan mandiri ini mungkin ada yang bisa ditanyakan atau ada yang menjadi kendala Bapak Ibu sekalian dalam mengupload dalam mengerjakan aksi nyata atau mengupload dokumen aksi nyata. Mungkin ada yang bisa ditanyakan. Ya, dari PAUD Palopo yang mungkin nonton bareng ini, dari TK PAUD Palopo, PAUD TK Islam Datuk, mungkin bisa. Mungkin host bisa suaranya. Iya Pak, iya Pak. Ya, saya persilakan kepada Pak Supirman Kota Palopo. Halo Pak Supirman. Halo, ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Atas kesempatan yang diberikan, perkenalkan saya Sutirman dari SMP Negeri 1 Palopo. Jadi kami di SMP Negeri 1 Palopo sebelum memasuki tahun ajaran kemarin, kami sudah melakukan workshop selama 3 hari khusus untuk membedah PMM ini. Nah, alhamdulillah sudah hampir 100% guru yang ada di SMP 1 Palopo ini sudah mengakses PMM ini dan minimal menyelesaikan salah satu topik yang ada di PMM ini. Tapi ada beberapa yang menjadi permasalahan bagi kami. Yang pertama tentang aksi nyata. Itu sudah ada beberapa teman yang sudah sekitar 1 bulan yang lalu memasukkan aksi nyata, sampai saat ini belum ada respon tentang bagaimana hasil aksi nyata itu. Apakah sudah diterima atau belum? Masih menunggu tahap verifikasi. Kemudian yang kedua, di PMM ini itu tidak ada layanan pertanyaan live. Ketika kita misalnya mengalami kendala, ada yang mau ditanyakan itu, kita mau bertanya kemana tentang materi ini. Apalagi sekarang kan tidak ada lagi namanya instruktur kota atau instruktur provinsi untuk mendampingi kami di sekolah-sekolah atau di satuan pendidikan dalam implementasi kurikulum Merdeka ini.
Sehingga salah satu-satunya sumber kami adalah di PMM ini. Cuman kami ketika ada permasalahan, ada kendala tentang isi dari materi yang ada, itu kami tidak tahu bertanya kemana. Ya, terima kasih Pak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Supirman. Barangkali saya arahkan kepada Pak Sapar untuk menjawab pertanyaan dari Pak Supirman. Silahkan Pak. Silahkan Pak Sapar. Ya, awalnya saya juga seperti itu Bapak, Pak Supirman. Kalau di laptop itu memang kita tidak ada bantuan, tidak ada apa untuk bertanya. Kalau di HP itu ada di sudut kanan atas untuk bertanya, untuk meminta bantuan, bertanya, konsultasi, dan itu saya sering lakukan. Sebentar nanti saya share, kalau misalnya agak susah di sini, saya share nanti di kolom chat, kolom bantuan untuk PMM, dan itu kita melalui email tadi. Jadi dia balasannya itu melalui email. Jadi semua ruang kolaborasi, pekan aksi nyata, Bapak Ibu sekalian, itu sudah berjalan, sementara berjalan dari kemarin 1 minggu ke depan. Jadi kemarin sudah mulai berjalan pekan aksi nyata. Jadi kalau misalnya ada aksi nyata yang kita andalkan, aksi nyata kita yang kita andalkan, itu kita bisa ikutkan pekan aksi nyata. Dan itu melalui email tadi, email guru pembelajar. Sebentar saya kirim chat untuk bantuannya, untuk bantuan karena setiap item di platform Merdeka Mengajar itu ada format bantuan untuk kita kirim. Ada itu Pak. Sebentar kita coba buka. Mungkin sampai di situ, atau mungkin ada yang bertanya lain sebelum kita pindah di fitur lain. Karena di platform mengajar itu Bapak Ibu sekalian bukan hanya membagikan aksi nyata, bukan hanya mengerjakan platform mengerjakan pelatihan mandiri, kemudian kita berbagi aksi nyata. Ada banyak fitur sebenarnya yang kita bahkan bisa kita berkontribusi melalui menjadi kontributor perangkat ajar. Kita bisa berkontribusi untuk perangkat ajar. Jadi kalau misalnya ada perangkat ajar yang telah kita buat, itu kita bisa upload di platform Merdeka Mengajar setelah melalui validasi. Kemudian untuk validasinya tadi sudah 1 bulannya Bapak Ibu. Saya juga seperti itu. Di infonya kemarin itu 14 hari, tapi saya tunggu 14 hari sudah lewat, tidak ada validasi di situ. Tapi ada masuk di akun belajar saya, di email saya, bahwa saya kan seperti ini, kita ingin mendaftar komunitas pembelajaran di daerah kita masing-masing. Dan itu setelah pelatihan mandiri itu kita kerjakan. Jadi untuk komunitas itu nanti kita bisa mendaftarkan komunitas kita jika pelatihan mandiri sudah kita kerjakan. Setelah saya kerjakan pelatihan mandiri tanpa ada validasi, ada info bahwa saya sudah bisa mendaftarkan komunitas. Jadi di kemarin ini pendaftaran komunitas gelombang 5 itu sudah ada pengumumannya. Sekarang pendaftaran komunitas gelombang 6 sampai tanggal 15 Agustus. Yang saya lihat di situ Kabupaten Palopo untuk SD belum ada, saya lihat untuk komunitasnya. Jadi yang selesai mengerjakan pelatihan mandiri, yang ketua KKG-nya misalnya atau ketua MGMP-nya itu bisa mendaftarkan komunitasnya, komunitas belajarnya di platform Merdeka Mengajar. Ya, mungkin seperti itu. Ada yang bisa yang lain Bapak Ibu sekalian? Ya, terima kasih Pak. Ya, untuk penanya pertama. Selanjutnya saya persilahkan kedua dari TK Islam Dato' Sulaiman. Halo Ibu. Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pertanyaan begini Pak,
selama ini kami sudah berusaha untuk membuat KOSP sendiri, Pak. Mulai dari CP, kemudian jadikan tujuan pembelajaran, kemudian menjadi tujuan kegiatan. Nah, di sini kami sudah menerapkan kurikulum merdeka. Cuma tadi saya lihat ada email untuk menunjukkan aksi nyata. Itu, Pak. Linknya bagaimana cara masuk supaya selama ini, Pak, kami termasuk mandiri belajar. Tetapi dalam penerapan sehari-hari kami sudah menggunakan kurikulum merdeka, Pak. Hasil kerja kami sendiri, mulai dari KOSP, kemudian tujuan pembelajaran dan tujuan kegiatan. Bagaimana caranya, Pak, untuk masuk, untuk ikut berpartisipasi, menunjukkan aksi nyata dari TK Pesantren Putri, Pak? Siap, pertanyaan bagus. Ya, Sangat bagus, silakan Pak Sapar, salam. TK-nya apa sudah menyelesaikan pelatihan mandiri, Bu? Dari TK Islam. Kebetulan Pak dari Pak Lopo sendiri, Pak, belum ada TK penggerak, belum ada. Tidak, sudah mengakses platform Merdeka Mengajar, Ibu? Sudah. Pelatihan mandirinya sudah dikerjakan di platform Merdeka Mengajar? Oh, belum. Itu yang jadi masalah. Kerjakan dulu. Jadi kerjakan dulu pelatihan mandirinya. Jadi mungkin Ibu bisa mengakses platform, kemudian kerjakan sama-sama. Seperti yang saya buka tadi. Jadi saya ulang Pak, lagi. Bisa diulangi kembali dibuka yang Bapak buka tadi supaya kami lihat kembali, Pak, caranya. Kelihatan, Bu? Kelihatan? Iya. Iya, Pak. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Di sini ada asesmen, ada perangkat ajar, ada bukti karya. Ini bukti karya beda dengan aksi nyata, Bu. Jadi bukti karya bisa juga kita upload di sini. Jadi kalau ada video seperti ini, saya buka bukti karya. Iya. Waduh, bermasalah lagi. Di sini bukti karya ini dalam bentuk video YouTube. Jadi masing-masing, misalnya guru, masing-masing ada akun YouTube-nya masing-masing. Jadi misalnya kalau misalnya di TK kelas A ada YouTube-nya, itu tertaut dengan akun pembelajar ID-nya, kemudian dia upload di YouTube-nya. Kemudian itu kita bisa share di bukti karya. Sebentar kita buka juga ini, acak-acak juga. Jadi kita kembali ke pelatihan mandiri dulu. Habis ini kalau misalnya banyak waktu, itu bisa kita acak-acak di sini. Bagaimana caranya mengupload, bagaimana caranya mengupload sendiri pribadi masing-masing, bagaimana caranya mengupload sekolah masing-masing. Di sini ada juga sekolah yang bisa membagikan aksi nyata. Kemudian guru-guru juga bisa membagikan pembelajarannya, video pembelajarannya. Nah, seperti itu. Oh iya, Pak. Sedikit lagi, Pak. Masih ada pertanyaan, Pak. Satu lagi. Ya, siap. Ya, Gini, Pak. Bagaimana caranya menjadi mandiri berbagi, Pak? Karena yang lalu itu di IKM, implementasi kurikulum merdeka, kami masih mandiri belajar. Pertanyaan itu saya kembalikan ke host untuk pemateri sebelumnya, karena untuk ini yang saya bahas ini khusus PMM, isi dari PMM. Ya, silakan, baik Pak Sapar. Baik Pak Sapar. Pertanyaan dari TK Pesantren Putri Palopo, Pak. Pesantren Putri Palopo. Sepertinya pertanyaan ini ditujukan kepada Pak Muslihuddin. Ya, kepada Pak Muslihuddin, disilahkan, Pak. Ya, terima kasih Ibu yang dari TK Islam Pesantren Putri Palopo ya. Alhamdulillah kalau melihat dari Ibu ini semangatnya, Ibu sebagai kepala sekolah Bu ya? Semangat Pak. Ya. Bukan masih guru, masih honor guru. Pak. Oh, Masya Allah. Mudah-mudahan segera terangkat. Ya, oke. Semangatnya Masya Allah sangat luar biasa. Teman-teman di sana sudah sangat antusias sekali untuk menerapkan kurikulum merdeka. Adapun pertanyaannya tadi, Ibu, kalau nggak salah tadi Ibu mengatakan
TK Islam Pesantren Putri Palopo ini pilihannya mandiri belajar, Bu ya? Ya, Iya. waktu SUM pertama IKM kami masih memilih mandiri belajar karena pada saat itu Pak kami belum menerapkan di sekolah kami. Ya, betul. Jadi yang perlu dipahami begini, Bu. Waktu awal turun SK itu memang belum ada pilihan. Kemudian yang berikutnya ada pilihan bagi sekolah-sekolah untuk menentukan mandiri apa, apakah mandiri belajar, mandiri berubah, atau mandiri berbagi. Nah, Ibu ternyata telah memilih mandiri belajar. Nah, tadi saya lihat, Masya Allah, semangatnya Ibu, walaupun mandiri belajar yang menjadi pilihan sekolahnya, tetapi sudah mengarah ke mandiri berubah, itu suatu peningkatan yang sangat bagus sekali, perlu diapresiasi. Tapi alangkah baiknya, Ibu ya, alangkah baiknya karena sudah menjadi pilihan kita untuk mandiri belajar, tetap saja dulu di. Tapi setelah kami masuk di ML tadi Pak untuk bukti karya, PMM, apakah kami bisa menyumbangkan di situ aksi nyata kami dari TK pesantren? Secara bertahap, Ibu ya, secara bertahap. Jadi seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Safar, ternyata Ibu mau menunjukkan aksi nyata, ternyata belum selesai menjelajahi pelatihan mandiri. Jadi harusnya bertahap, Ibu. Kita sisir dulu semuanya pelatihan mandiri, selesaikan semua topik-topiknya, postesnya dan lain sebagainya, dapat sertifikat dan lain sebagainya. Nah, itu memerlukan waktu yang lama itu, Bu. Banyak sekali fitur-fitur di dalamnya yang harus untuk kita selesaikan. Jadi terakhir itu ada perubahan, ada refleksi ya untuk satuan untuk sekolah dari kementerian untuk mengubah pilihan. Terakhir pada tanggal 5 Juli 2022. Setelah tanggal itu maka tidak ada lagi perubahan. Nah, setelah itu tidak ada lagi perubahan. Jadi pilihan yang sudah Ibu pilih ya sudah seperti itu. Nah, konsenlah dulu di situ mandiri belajar, habiskan semuanya ya, habiskan semuanya, tiru, ambil apa-apa item-item ya, bagian-bagian yang sekiranya cocok untuk diterapkan di sekolah Ibu, silakan ambil kemudian terapkan. Nah, kalau semangatnya sudah maju ke mandiri berubah, ya simpan dulu lah. Nanti yang jelas lengkapi dulu semuanya itu ya, karena kita harapkan memang semua sekolah begitu, mulai dari mandiri berubah, mandiri belajar, meningkat menjadi mandiri berubah, kemudian nah itu semuanya ada prosesnya, Bu. Jadi bagusnya kalau saran dari saya sudah benar karena sudah ada SK-nya mandiri mandiri belajar, maka di situ saja dulu, jelajahi semuanya, habiskan semuanya, istilah bahasanya lumat habis semua itu yang ada di PMM ya. Nah, kita terapkan yang sudah cocok, yang sudah ini simpan-simpan untuk aksi berikutnya, Ibu. Ya, saya pikir demikian, Ibu. Siapa tahu ada tambahan dari Pak Safar, silakan Pak Safar. Ya, ya kita lanjut. Agak bagus kalau mungkin saya tindak lanjut dari TK Islam. Sedikit. Dan saya lihat, sudah banyak aksi nyata yang menjadi yang sudah dilaksanakan di sekolahnya tanpa dia harus salurkan. Nanti kata orang nanti jadi jerawat. Jadi kita bisa masuk di bukti karya. Saya coba share screen. Bukti karya. Bukti karya. Nah. Kelihatan, Bu? Jadi nanti Pak, maksudnya kelihatan. Mandiri belajar tetap di situ Pak ya, tidak bisa dirubah karena itu sudah dari pusat Pak ya. Ya, Anda mau mandiri belajar, mau mandiri berbagi, tetap sama bukti karya. Iya Pak. Dideskripsikan bisa juga kita jelaskan di situ. Dideskripsikan dari aksi nyata itu, kami dari sekolah ini mandiri berbagi misalnya, supaya orang tahu, oh ada dari sekolah mandiri berbagi atau mandiri belajar, oh sudah berbagi bukti karya di situ. Oh, jadi berarti tidak masalah ya Pak dari mandiri belajar. Jadi tidak masalah ya Pak, masalah berbaginya biar dari mandiri belajar Pak ya. Masalah kan berbagi itu referensi, Bu. Kecuali di pelatihan mandiri di sini, ini harus memang sesuai dari modul tadi. Jadi misalnya aksi nyata yang
aksi nyata yang kita bagikan itu harus memang sesuai dengan pemahaman kita setiap modul itu. Ya, di sini juga di bukti karya ini khusus video. Jadi kita coba buka, bisa masuk di platformnya, sambil masuk di HP-nya, buka platform Merdeka Mengajarnya. Sebelum saya lanjut, saya infokan ya Bu, untuk versi platform Merdeka Mengajar yang terakhir itu 1.15. Jadi versi terakhir itu 1.15, itu diubah kemarin seperti yang disampaikan Bapak tadi. Itu versi terakhir itu 1.15, 1.15.0. 1.15. Masuk di karya. Bagaimana cara mau share bukti karya? Nah, kita masuk di sini. Bisa Bapak Ibu diikuti. Kemudian ini bukti karya saya. Nah, kalau sudah bukti karya, kita masuk di bukti karya saya. Di sini ada tanda saya sudah berbagi. Di sini saya sudah berbagi 4 karya. Di sini saya sudah berbagi 1 karya. Kemudian bagaimana caranya mengupload bukti karya? Itu di sini, tambahkan karya saya. Bisa juga di sini, di eksplorasi. Nah, di sini di eksplorasi, tambahkan karya saya bisa. Misalnya saya tambahkan 1 ya, saya upload 1. Kita pilih kategori apa? Misalnya kategori sebagai kepala sekolah, misalnya mungkin bisa masuk ke kepemimpinan sekolah. Mungkin praktik baiknya seorang kepala sekolah itu mungkin bisa masuk di kepemimpinan sekolah. Kemudian untuk guru, praktik baik pembelajarannya itu bisa di situ. Misalnya saya pilih lainnya. Yang saya mau upload ini dokumen, gambar atau video. Jadi kalau dokumen itu sudah kita buat sebelumnya. Dokumen apa yang telah kita buat, kemudian kita PDF-kan, kemudian kita upload melalui dokumen ini. Apakah itu dalam bentuk dokumen, gambar, atau video. Misalnya saya ambil dari video YouTube. Apakah bentuk karya Anda YouTube? Misalnya, apakah Anda sudah memiliki video bukti karya di akun YouTube Anda? Jadi, sudah ada video yang kita upload di YouTube kita masing-masing. Misalnya kita sudah punya video. Kalau di-upload di Facebook itu tidak bisa. Jadi harus di-upload memang di Facebook kita. Misalnya saya sudah memiliki video. Masuk dengan akun YouTube. Nah, di sini karena di akun YouTube Belajar It saya itu tidak ada video, maka saya gunakan akun lain di situ. Karena saya tidak pernah mengupload melalui laptop, jadi begitu. Misalnya saya ulang masuk dengan akun Google. Misalnya saya klik ini. Lanjutkan. Nah, belum ada video di YouTube, di akun YouTube Anda. Jadi tidak ada video yang saya upload di akun Pembelajar It. Cuma di akun biasa saya. Karena kemarin itu sudah terlanjur saya upload. Jadi saya tidak bisa kembali lagi. Saya harus buat lagi, kemudian saya upload lagi di melalui ini. Sudah terlanjur banyak. Tapi kita bisa upload melalui akun sendiri, akun Google sendiri. Misalnya, saya coba ya, saya tambah. Nggak bisa berubah, tapi bisa kita pindah masalah aja, tetap bisa kirim ke sini. Itu di pertanyaan itu lagi Mbak. Enggak aku paham saya ditaruh begini. Iya, banyak video-video juga. Bisa jadi referensi orang tua. Tapi harus dimasuk di pelatihan mandiri.
saya tetap masuk. dilakukan, tetap perlu dilakukan, berubah, harus dilakukan dulu. Nah, di sini sudah ada beberapa video saya yang sudah saya upload di akun Google saya. Di sini tinggal saya pilih video apa yang Kita sholat apa tuh menari. Jadi setiap kegiatan itu saya dokumentasikan, Bapak Ibu. Setiap kegiatan yang menurut saya perlu untuk saya upload di YouTube itu saya dokumentasikan. Di sini ada beberapa video tapi saya belum buat. Jadi saya rencana nanti akan buat video kearifan lokal tapi saya belum buat. Saya tinggal upload dulu di sini per satu. Tiap video di sini kebetulan ada tari ini dan ini nanti akan saya gabung dan saya bentuk dalam bentuk satu video dan saya namakan proyek profil pelajar Pancasila kearifan lokal. Makanya saya belum upload. Kan semua nanti aku angkat di kurikulum ini. Misalnya saya upload saya upload misalnya digitalisasi sekolah, misalnya saya upload. Saya klik. Namanya digitalisasi sekolah. Jadi deskripsi yang sudah ada di YouTube itu akan masuk juga di deskripsi ini. Kecuali kalau kita rubah. Jadi di sini kita bisa rubah, deskripsikan, kemudian pilih kategori. Kategori apa videonya tadi? Misalnya lainnya, karena itu bukan jurusan saya, karena digitalisasi sekolah. Lainnya misalnya. Kemudian pilih mata pelajaran sini misalnya lainnya. Pilih kelas, misalnya kelas berapa tadi? Kelas ini akan muncul, kelasnya ini akan muncul kalau kita pemilihan kelas dari sebelumnya. Misalnya kita pilih PAUD, kan ada PAUD, jadi ini kan masuk TK. Kemudian kita pilih. Kemudian saya memahami kita checklist. Sebelum kita upload, kadang kita mengupload video di YouTube itu ada notifikasi apa istilahnya? Pembaca video ini ditolak misalnya karena bukan karya Anda. Itu kadang yang jadi masalah. Saya simpan video. Bagikan karya. Jadi ini sudah terupload Bapak Ibu sekalian. Ini sudah terupload di platform Merdeka Mengajar. Nah, kemudian kita bagikan karya. Apakah itu melalui WA, Facebook atau Telegram. Tapi kalau melalui HP, kita upload melalui HP itu akan banyak fitur di situ. Kita tinggal saling link misalnya. Kemudian saya mau bagikan di sekolah misalnya, kemudian saya klik di sini paste. Nah, seperti ini. Jadi seperti ini nanti anunya. Kemudian eksplorasi. Di eksplorasi itu kita misalnya kita ingin lihat video kita kembali tadi. Video yang ingin yang sudah kita upload, kita cari di sini. Mata pelajaran tadi lainnya kita klik, kemudian kelas. Oh, saya pilih tadi kelas 4 ya. Saya pilih kelas 4. Kemudian terapkan. Kemudian lainnya, nah, di sini ada 340 karya yang terkait dengan apa yang kita kirim tadi. Yang sama, video yang sama. Misalnya kita lihat. Di sini, ada di atas sekali. Jadi video yang sudah saya upload tadi itu sudah ada sudah bisa dilihat oleh pengguna platform Merdeka Mengajar. Ya, seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Kita kembali. Karya saya di sini sudah ada notifikasi karya saya sudah beberapa yang sudah saya upload. Kemudian
Kita lanjut tadi di pelatihan mandiri. Izin Pak Sapar. Halo. Iya, iya Pak. Izin Pak Sapar karena mengingat waktu tinggal 10 menit Oh, iya. lagi. Jadi saya mohon supaya dipersingkat saja Iya, siap. kegiatan ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru hebat di Kota Palopo semoga dapat memahami apa yang disampaikan oleh pemateri kita. Untuk itu kepada Pak Sapar barangkali ada kesimpulan yang dapat disampaikan pada kesempatan ini, dan selanjutnya setelah Pak Sapar saya persilahkan kepada Pak Musli. Demikian, disilakan Pak Sapar. Sebagai kesimpulan, Bapak Ibu sekalian, saya sebenarnya sama dengan Bapak Ibu sekalian untuk masuk di platform mengajar itu, platform Merdeka Mengajar untuk pelatihan mandiri dan bukti karya sekalian ataupun komunitas, itu saya jalan sendiri Bapak Ibu sekalian, karena saya tertarik melihat sebelum pelatihan mandiri ini muncul di platform Merdeka Mengajar, saya kurang tertarik karena saya mencari perangkat ajar, ternyata kurang lengkap di platform Merdeka Mengajar. Ternyata tujuan dari PMM ini adalah kita saling berbagi pengalaman. Jadi perangkat ajar itu saya buka kemarin ternyata tidak lengkap. Ternyata kita bisa menjadi kontributor di dalam. Jadi pelatihan mandiri yang kita pahami Merdeka Mengajar, yang kita pahami itu kita bisa tuangkan di platform Merdeka Mengajar. Baik dari aksi nyata, bukti karya, maupun dari perangkat ajar. Jadi kerjakan saja semua modul dan tema yang ada di pelatihan mandiri. Insya Allah ke depannya kita sudah bisa punya power tersendiri untuk misalnya dari perangkat ajar, pemahaman kita itu tidak lagi kita bertanya ke orang lain. Semua kita sudah pahami dari semua fitur-fitur yang ada di platform Merdeka Mengajar. Mungkin seperti itu Bapak Ibu sekalian. Untuk pendaftaran komunitas, selesaikan dulu pelatihan mandiri sampai selesai, kemudian ikuti salah satu grup komunitas yang ada di dalam, kemudian ada notifikasi pendaftaran komunitas. Jadi disilakan Bapak Ibu. Nanti setelah pelatihan mandiri selesai, kemudian kita daftarkan komunitas kita. Ya, mungkin seperti itu Bapak Ibu sekalian yang sempat saya bawakan, mudah-mudahan bisa menjadi ada yang bisa kita pelajari dari apa yang saya sampaikan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selanjutnya saya persilakan kepada Pak Musli untuk menyampaikan kesimpulan pada pertemuan kita pada pagi hari ini. Disilakan Pak. Ya, terima kasih Pak Anwar Wakai. Kesimpulan dari saya yang pertama adalah saya Muslihuddin dan juga Pak Safar. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kami ada terdapat kekurangan atau kekeliruan, ya. Dan kedua, saya secara pribadi mengapresiasi kepada Bapak Wali Kota Palopo serta dinas provinsi yang ada, dinas kabupaten, ya, dinas kota Palopo yang ada di sana dalam rangka menyukseskan implementasi kurikulum Merdeka. Yang ketiga, kepada para guru, ya, Bapak guru dan kepala sekolah guru bangsa yang hadir di Zoom ini, saya juga sangat berapresiasi atas atensinya, partisipasinya yang begitu meriah sekali, sangat antusias mengikuti, ada yang sampai nonton bareng. Masya Allah, ini adalah merupakan semangat yang perlu kita kembangkan terus. Mudah-mudahan berakhirnya kegiatan ini semua, terkhusus di Kota Palopo, semua sekolah yang sudah mendaftar IKM Mandiri bisa 100% di setiap linia. Demikian dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa. Sampai pada detik ini partisipan masih mencapai 322. Sempat saya catat partisipan mencapai 340. Luar biasa Bapak Ibu guru yang hebat. Selanjutnya kepada Bapak
Kabak Umum BBGP Provinsi Sulawesi Selatan, kiranya pada kesempatan ini saya berikan kesempatan untuk memberikan penguatan-penguatan terhadap Bapak Ibu guru kita yang ada di Kota Palopo. Kepada Bapak Kabak Umum, disilahkan. Baik, suara saya bagaimana Pak Nur? Ya, kedengaran Pak. Ya. Baik, Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Bapak dan Ibu yang saya hormati, narasumber, kedua narasumber hebat kita, Bapak moderator dan para guru-guru hebat, saudara-saudara saya yang ada di Palopo, mulai dari tingkat jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah, saya tetap memantau tadi perjalanan diskusi kita dan banyak hal-hal yang menarik yang perlu kita sikapi dan laksanakan. Nah, Ibu dan Bapak yang saya hormati, terkait dengan disampaikan oleh moderator tadi bahwa intinya begini. Kalau saya melihat posisi yang hadir di sini, alhamdulillah terima kasih banyak 340 yang hadir guru-guru kita. Kalau saya jumlahnya saya melihat ya mungkin hampir 600 itu Pak Anwar, karena ada beberapa akun yang sampai 7 orang, ada yang sampai 5 orang di belakang saya lihat mengikut, ya mungkin sampai 500 lah. Pastinya. Nah, teman-teman semua yang saya hormati, bahwa berkaitan dengan implementasi kurikulum Merdeka itu seperti dijelaskan oleh narasumber kita bahwa itu adalah pilihan. Nah, awalnya itu kita memilih apakah Anda bersedia untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Kemudian di situ juga ada pilihan lain, setelah kita memilih bahwa siap, ada pilihan adalah apakah itu mandiri belajar, apakah mandiri berubah atau mandiri berbagi. Nah, semua itu adalah pilihan teman-teman semua. Nah, oleh sebab itu miskonsepsi yang terjadi, yang banyak terjadi adalah seakan-akan kita dipaksakan untuk menggunakan kurikulum Merdeka ini. Nah, sesungguhnya teman-teman semua adalah pilihan. Tetapi saya sering menggarisbawahi bahwa pilihan yang dimaksud di situ adalah pilihan bagi orang-orang yang cerdas. Karena mengapa? Ya, orang-orang yang cerdas itu pasti mau berubah. Nah, di kurikulum Merdeka itu kita bagaimana memberikan kesempatan penuh kepada guru-guru kita untuk melaksanakan pembelajaran berdasarkan kebutuhan anak. Nah, seperti disebutkan tadi bahwa pembelajaran terdiferensiasi, pembelajaran yang berpusat pada anak. Nah, saya tidak terlalu masuk ke konteks teman-teman semua, para saudara-saudara saya, guru hebat yang ada di Kota Palopo. Mari kita sama-sama memanfaatkan apa yang dijelaskan oleh narasumber kita tadi, yaitu platform Merdeka Mengajar. Nah, bagi teman-teman yang sudah login, jadi sudah login di platform Merdeka Mengajar, mari kita manfaatkan fitur-fitur yang ada di situ. Mari kita berselancar masuk. Banyak sekali informasi dan pengetahuan yang bisa kita peroleh melalui platform Merdeka Mengajar tadi. Misalnya di Mandiri Belajar, ya kita diminta untuk selalu melaksanakan pembelajaran secara mandiri. Janganlah kita menunggu bahwa nanti ada pelatihan, nanti ada perintah, nanti ada apa. Sesungguhnya hal seperti itu ya sudah banyak dan sudah harus kita tinggalkan hal-hal yang seperti itu. Nah, kita harus belajar sendiri bagaimana meningkatkan kompetensi kita sendiri. Nah, telah disediakan di fitur-fitur yang ada di platform Merdeka. Nah, kemudian yang berikut, ketika misalnya kita mau berbagi pengalaman teman-teman seperti dijelaskan oleh narasumber kita, itu menarik sekali teman-teman semua. Di situ ada video, berbagi pengalaman maupun praktik baik yang telah dilaksanakan oleh saudara-saudara kita. Nah, sekali lagi teman-teman semua, melalui kesempatan ini, mudah-mudahan besok ketika kami buka
Ya, nah tadi dibahas tingkat nasional, sementara saya mengikuti bahwa memang posisi teman-teman semua sudah banyak yang login, sudah 93% lebih, tetapi yang memanfaatkan platform Merdeka itu dengan belajar mandiri melalui penyelesaian modul 1, modul 2, modul 3 itu masih sangat kurang sekali. Nah, oleh sebab itu teman-teman semua, sekali lagi saya mengajak kepada kita semua supaya segera login dan memanfaatkan pelatihan mandiri dengan menyelesaikan modul-modul yang ada di platform Merdeka Mengajar. Nah, salam sama Bapak Kepala Dinas, Bapak Kepala Bidang, atau Bapak Kepala Sekolah yang tidak sempat bergabung. Mudah-mudahan sekali lagi kita diberi kesehatan dan kekuatan. Ya, memang tidak bisa kita melakukan dulu kegiatan-kegiatan yang sifatnya luring teman-teman semua, tapi insya Allah saya tidak berjanji, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi kita akan melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya luring, apakah kami yang datang ke situ atau mungkin ya baiknya teman-teman akan kami undang ke Balai Besar Guru Penggerak yang ada di Jalan Adi Aksa supaya teman-teman juga tahu di mana kantornya Balai Besar Guru Penggerak Sulawesi Selatan. Nah, saya kira saja itu Kak Anwar apa yang perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara saya, saudara-saudara kita para guru hebat yang ada di Kota Palopo. Demikian dengan izin kita semua, mari kita menutup acara webinar ini dengan membaca hamdalah. Izin Pak Kabak, izin Pak Kabak. Silakan. Saya lihat ada Pak Mardin. Oh, ya, baik. Ya. Ya, beliau nanti memberikan. Ya, halo, assalamualaikum Pak Mardin. Halo. Halo. Ya, waalaikumsalam Pak. Oh, terima kasih banyak. Ya, kures semangat tempuh. Jadi, ya, dengan kehadiran ini mungkin Pak Anwar ya kita berikan kesempatan kepada Pak Kepala Bidang untuk memberikan sedikit sepatah dua kata penguatan untuk saudara-saudara kita dan sekaligus menutup kegiatan ini. Oleh sebab itu mohon izin saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, disilahkan Pak Mardin. Ya, terima kasih banyak Pak Moderator, Pak Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Kabak, Pak Harisman dari BPGP, teman-teman semua, narasumber, Pak Moderator, yang saya banggakan dan saya cintai semua peserta Zoom hari ini. Alhamdulillah saya lihat partisipasi daripada teman-teman semua. Kami dari Dinas mengapresiasi kegiatan hari ini. Ini cukup luar biasa Pak. Partisipasi kurang lebih 300 sekian yang hadir hari ini. Ya, mudah-mudahan melalui kesempatan ini tadinya yang masih belum realisasi 100% untuk tindak lanjut dari PMM ini, mudah-mudahan setelah Zoom ini ya kembali melakukan login ke platform Merdeka Mengajar. Jadi inginkan permohonan maaf dari Bapak Kepala Dinas sekaligus permohonan pamit beliau karena sedianya beliau hari ini juga yang mengambil alih atau yang memimpin rapat, namun karena kemarin di hari Senin itu beliau ada diberi tugas amanah kedinasan lain di dinas lain, dan hari ini Ibu Sekretaris juga sedianya ya juga turut hadir di kegiatan ini, namun beliau juga dalam rangka pendidikan ya dalam rangka terkait dengan tapi saya pimpin dulu sebagai moderator, mungkin sebentar saya telepon. Ya. Oh ya. Ya, selanjut Pak, terkait dengan ini Ibu Sekretaris juga melakukan koordinasi atau MOU dengan Kementerian Pendidikan melalui Balai Besar, Kementerian Pendidikan terkait dengan bahasa daerah. Nah, wujud dari
sangat-sangat mengapresiasi kedatangan teman-teman Bapak dari BPGP kemarin. Alhamdulillah beliau dengan respon yang baik juga menindaklanjuti MOU terkait dengan kurikulum, menyertakan kurikulum atau bahasa daerah di Palopo nantinya. Dan insya Allah itu sementara perda ini, sementara inisiatif dari Bapak Wali Kota sudah diajukan, dan insya Allah dalam waktu dekat ini itu sudah diajukan ke DPR, seperti itu Pak. Sekaitan dengan ini, saya sekali lagi mengapresiasi, terima kasih banyak Bapak memilih Kota Palopo dalam hal ini memberikan arahan, bimbingan kepada kami. Terima kasih banyak waktu dan kesempatannya. Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih banyak sekali lagi untuk kegiatan ini. Mungkin cukup itu Pak yang bisa kami sampaikan, dan insya Allah kami masih menunggu arahan, masih menunggu bimbingan Pak dari Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Sulawesi Selatan, terkhusus Pak Dharma Wangsa dan teman-teman, Pak Harisman, Pak Kabak juga. Kami izin Pak, mohon dibimbing terus kami, karena kami tidak bisa apa-apa tanpa ada dukungan support dari Balai Besar Guru Penggerak. Cukup sekian Pak apa yang bisa kami sampaikan hari ini. Maaf izin Pak Mardin, dipersilakan untuk menutup kegiatan. Ya. Terima kasih banyak Pak. Saya ucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kegiatan hari ini kami tutup secara resmi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Madin, mohon izin Pak Madin ya. Nanti kalau sudah ada perdanya itu, mudah-mudahan di situ memang ada bahasanya, ada tentang kurikulum merdeka, luar biasa itu Pak. Siap. Luar biasa itu untuk Wali sementara inisiasi ini Pak. Sementara melakukan kunjungan ke kementerian ini Pak hari ini dengan Ibu Sekretaris. Nanti kami upload kalau sudah ada, nanti kami lapor juga ke Mas Menteri bahwa ada, ini belum ada kabupaten atau kota yang memasukkan menjadi perda itu Pak. Belum ada. Ini luar biasa itu kalau bisa melakukan. Ya. Siap, terima kasih banyak Pak. Banyak ya. Mana? Ya, terima kasih Bapak Ibu guru yang saya hormati. Tibalah saatnya pada penghujung acara. Saya selaku yang ditugaskan untuk memandu acara menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua narasumber kita yang hebat. Mudah-mudahan kesempatan yang sama akan kita ulang kembali. Semoga apa yang menjadi tujuan kita dapat tercapai, insya Allah. Mari kita sama-sama memberikan aplaus kepada narasumber kita yang hebat. Demikian dari saya. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wallahul mu'afiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.